Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sudah diberikan waktu untuk mengisi di Masjid As-Sulaha. Masya Allah, masjid yang dari saya kecil di sini, dari lahir juga di daerah sini, sampai saat ini masih, Masya Allah, masih megah sekali. Ya, yang pertama-tama saya hormati Pak DKM, Bapak Opa Sutiana, dan yang saya hormati Ustadz-Ustadz dan jamaah Masjid As-Sulaha. Ya, insya Allah kita akan mulai tentang pembahasan masalah persiapan Ramadan. Sebenarnya persiapan Ramadan pasti sudah disiapkan benar-benar ya, terutama karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia dan merupakan bulan yang penuh keberkahan gitu ya. Nah, di sini kita menyiapkan bagaimana sih agar tubuh kita tetap fit untuk menghadapi di bulan Ramadan ini. Nah, tujuan kita adalah bagaimana yang terbaik dan apa sih yang seharusnya dilakukan seseorang, terutama pada pasien-pasien dengan gangguan, misalnya pasien itu dengan penyakit diabetes ataupun sakit lambung. Karena paling rutin dan paling banyak orang-orang itu mengeluhkan pasti keluhannya lambung. Nah, lalu pada pasien diabetes juga mengeluhkan makan apa sih sebenarnya? Masya Allah kalau kita takjil kan, gorengan, ya, gorengan nih gitu kan. Udah gitu es yang santan-santan dan lain-lain. Masya Allah enak banget gitu kan. Habis makan mau tarawih, gitu, udah senep, sini udah penuh gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dimakan gitu, terutama pada pasien diabetes? Karena tidak semua pasien diabetes itu boleh puasa ternyata. Ada pasien-pasien khusus yang ternyata tidak boleh berpuasa. Namun tergantung dokternya atau dokter yang memang memegang si pasien tersebut. Karena butuh butuh penjelasan yang lebih pada pasien. Kalau hanya sekali bertemu juga tidak bisa. Kebetulan kalau saya sendiri penanganan pasien-pasien diabetes saya khususkan lagi gitu untuk pasien-pasien yang mau mempersiapkan puasa. Nah, oleh karena itu kita butuh banyak menjelaskan hal ini di masyarakat dan alhamdulillah bisa menjelaskan di masjid ini ya untuk persiapan kita Ramadan. Mungkin timeline atau outline saya pembahasannya, apakah ada persiapan khusus sebelum Ramadan yang berhubungan dengan kesehatan? Nah, di sini saya akan membahas detail apa aja sih persiapan yang baik, bagaimana sih persiapan yang baik untuk Ramadan, dan terutama pada pasien-pasien tertentu gitu. Lalu yang kedua, apa saja yang terjadi pada saat tubuh pada saat bulan Ramadan gitu. Lalu bagaimana pola nutrisi yang baik saat sahur dan buka puasa, aktivitas fisik yang dapat dilakukan pada saat bulan Ramadan, dan tata laksana khusus pada pasien yang akan menjalani puasa Ramadan. Nah, saya sebenarnya mencari-cari gitu kan. Ketika seseorang mau bulan Ramadan, pasti butuh persiapan. Persiapannya apa? Sudah tarhib Ramadan pasti. Ustadz Rohman sudah menjelaskan. Ustadz-ustadz di sini sudah menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, persiapannya apa saja dan bagaimana nanti ke depannya bulan Ramadan. Lalu ternyata ada hubungannya dengan kesehatan yang saya juga Masya Allah gitu, ketika saya baca-baca ternyata ada persiapan Ramadan yang dijelaskan Ustadz-Ustadz berhubungan dengan kesehatan gitu. Yaitu mungkin ini Ustadz yang lebih menjelaskan gitu kan, dimana ada kebiasaan sahabat sebelum bulan Ramadan, yaitu tentang perkataan-perkataan gitu. Rajab adalah bulan untuk menanam, Sya'ban adalah bulan untuk mengairi, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Jadi para sahabat ketika sebelum bulan Ramadan itu mempersiapkannya dengan ibadah-ibadah sebelum-sebelumnya. Nah, ada yang berpuasa sebelum-sebelumnya dan bahkan pada saat sebelumnya atau bulan Sya'ban, bulan Rajab ada yang sudah memulai puasa. Ternyata ada tujuannya secara metabolik gitu ya, secara kedokteran. Ini bukan cok gali cok gitu ya, maksudnya cocok-cocokan, tapi qadarullah sesuai gitu. Karena kami dari medis sendiri ketika seseorang mau bulan puasa itu memang dianjurkan persiapan dulu. Karena apa? Tubuh itu butuh penyesuaian. Biar nggak kaget, Pak. Gitu. Ketika dia mau bulan Ramadan, puasanya Ramadan doang gitu kan, pasti akan kaget. Apalagi pasien-pasien diabetes yang minum obat, tahu-tahu puasa. Dia nggak bisa. Karena apa? Ketika dia puasa, asupannya pasti berkurang. Kegiatannya bertambah, siang kerja, malam tarawih. Gitu. Maka ya jangan sampai terjadi yang namanya gula terlalu rendah, hipoglikemi. Pada diabetes yang paling ditakutkan itu dua hal.
Kalau gula tinggi masih bisa kita atasin, masih bisa kita obatin. Tapi gula terlalu rendah, itu orangnya kayak koma, Pak, Bu, nggak sadar, gitu. Itu bahaya sekali, karena dia bisa menyebabkan sequel atau gejala sisa, bisa kayak orang stroke dan lain-lain. Makanya butuh penjelasan dan butuh persiapan. Karena apa? Pada saat sebelum bulan puasa, bulan Ramadan, dengan dosis tertentu kita akan turun-turunkan dosis obatnya untuk kesesuaian saat dia ibadah. Gitu. Jadi jangan sampai dosis obat pada saat sebelum Ramadan, pada sama saat Ramadan sama, nggak bisa, karena harus dievaluasi. Gitu. Nah, ini dalil-dalil ini pasti Ustadz udah pada menjelaskan tentang sebelum Ramadan harus banyak puasa, puasa sunnah, bahkan ada yang puasa Nabi Daud dan lain-lain ya. Nah, jadi ada penelitian di mana saat melakukan puasa intermittent fasting ya, yang sekarang lagi orang-orang diet ya, puasa makannya cuma sekali sehari, ada yang tiap 12 jam gitu ya. Penting sekali penyesuaian atau persiapan puasa, terutama pada pasien tertentu tadi yang saya jelaskan. Dengan mati puasa bulan Ramadan tidak akan mengganggu aktivitas di bulan Ramadan karena tubuh lebih mudah beradaptasi. Kalau orang yang nggak biasa puasa, pasti bulan-bulan awal puasa lemes banget. Saya ingat banget waktu kecil tuh ya, waktu kecil di sini paling rutin wudhu mungkin, wudhu umur makin lama tuh, gitu. Atau anak bocah mandi berkali-kali gitu kan, gitu bisa 4 kali 5 kali gitu, karena seger gitu. Ya. Lalu penting taubat, ini masalah lain, masalah agama ya. Oke. Fisiologis normal tubuh ya, ketika kita lapar, otak itu pasti akan nyaut ya. Nih lapar gitu kan, gimana nih, udah lapar, pasti otak akan punya respon. Terus responnya akan ke lambung, keruyukan gitu. Atau yang punya asam lambung berlebih, jadi perih gitu. Itu adalah respon-respon tubuh gitu. Nah, respon tubuh kita normalnya ketika kita puasa, itu tubuh itu kita punya simpenan gula gitu. Makanya kalau orang-orang diabetes, Pak, Bu, itu bukan penyakit yang ada penyakit diabetes itu ada 2 jenis. Sebenarnya dia adalah gangguan dari fungsi si insulinnya sama gangguan produksi insulin. Nah, pasien diabetes itu juga ada faktor genetik. Makanya saya selalu bilang, Dok, kok saya bisa kena diabetes? Bapak, Ibu, diabetes itu suatu keberkahan sebetulnya. Kenapa? Itu memang diturunkan dan bagaimana kita mengkontrolnya. Yang pertama itu. Yang kedua, seseorang yang diabetes itu bukanlah suatu musibah, karena pada diri seseorang yang memang diabetes itu badannya itu pabrik gula. Mau dia puasa, gulanya pasti tinggi gitu. Karena ada berbagai macam mekanisme tubuh di mana dia ada kelainan di sel pankreasnya, di beta pankreas, alfa pankreas dan lain-lain, itu ada kelainan di mana dia produksinya juga terganggu, dia kerjanya juga terganggu gitu. Dokter nih so tahu gitu. Kadang-kadang pasien nanya, dokter nih so tahu gitu kan. Ya, Bapak, Ibu, saya juga pasien diabetes gitu. Gitu kan. Karena ya kita menjadi jelaskan bahwa dokternya juga pasien juga. Karena faktor risiko tinggi. Jadi ketika seseorang orang tuanya atau keluarganya ada yang diabetes, dia harus mempersiapkan juga. Gitu. Nah, ya saya jelaskan gitu. Jadi memang penting menjelaskan bahwa pasien diabetes itu khusus gitu. Jadi normalnya ketika kita puasa, kenapa sih seseorang bisa bertahan dalam beberapa jam, bahkan 12 jam berpuasa gitu. Bahkan ada yang orang puasa sampai berapa hari gitu. Kok bisa bertahan? Karena tubuh kita tuh punya simpanan gula di hati. Itu ketika puasa, seseorang yang berpuasa malah gulanya ada yang beberapa menjadi lebih tinggi. Pada orang diabetes, ketika dia asupan makan kurang, asupan makan tidak baik, itu malah gula tinggi. Ada pasien-pasien yang dikatakan ketoasidosis, yaitu pasien-pasien yang gula darah lebih dari 600, 400, terus dia koma di rumah sakit. Itu karena puasa dan tidak mau makan. Insulinnya bekerja tidak baik. Alhasil dokter harus berusaha masukin insulin tinggi dalam darahnya, lalu kita asupan juga energi agar bekerja, balik lagi metabolismenya. Itu adalah keadaan yang berat. Makanya kenapa orang pada diabetes, dia berpuasa, itu wajib dievaluasi. Jangan sampai dia berpuasa malah menjadi sebuah masalah ke depannya. Insya Allah agama Islam adalah agama yang mudah dan pasti juga dimudahkan juga. Ya, mungkin nanya ke Ustadz lagi, ya apa sih gitu kan? Apakah bayar berapa fidyah dan lain-lain?
Nah, itu adalah respon tubuh ya terhadap puasa. Normalnya respon tubuh terhadap puasa pasti gula hati akan keluar. Jadi nggak akan lemas-lemas banget. Nah, lalu bagaimana kalau orang yang mendadak puasa? Itu yang ditakutkan. Gitu. Yang biasanya dia asupan makan tinggi, insulin keluar banyak, tahu-tahu dia mendadak puasa, makanan kurang, insulin tinggi, rendah gitu. Atau orang-orang diabetes yang ternyata dia puasa, terbentuklah yang namanya keton atau benda keton yang dikarenakan dia puasa, jadi dia memecah asam lemak, malah jadi ketonnya tinggi, jadi dia keton asidosis gitu, jadi dia koma gitu. Itu juga masalah pada pasien diabetes. Kalau pada orang sakit lambung, tadi saya bilang, ketika kita lapar, itu ada respon tubuh untuk menghasilkan si asam lambung gitu. Karena itu adalah sebenarnya alarm normal gitu. Kan otak udah manggil, aduh lapar gitu kan, di lambung udah mulai meningkat hasil produksi asam lambung. Lalu otak udah manggil, yuk pecahin dong asam lemak, pecahin dong gula-gula dalam hati. Mulailah gula-gula dalam hati keluar. Jadi mulai aman. Terus udah nih terus ke otak lagi. Otak turunin dong asam lambungnya, turun asam lambung. Gitu. Itu mekanisme tubuh kita normal sebetulnya. Ya. Nah, jadi memang fisiologis normal tubuh terdapat 3 fase ya. Fase post absorpsi atau berlangsung 6 sampai 24 jam. Jadi seseorang yang habis makan itu baru diresepin itu makanan 6 sampai 24 jam. Lalu fase gluconeogenik ya, gluconeogenik. Jadi dia di mana tubuh kita itu mengambil gula-gula dari tempat lain, bukan dari asupan makan, dari hati ya, terus dari lemak gitu. Nah, itu bisa berlangsung 1 sampai 10 hari pada saat puasa. Lalu ada fase konservasi protein terjadi jika puasa lebih dari 10 hari. Makanya setelah puasa 10 hari biasanya bukan hanya masa dari tubuh gula darah dalam tubuh aja, tapi protein juga mulai pecah, otot-otot juga mulai pecah, di mana berat badan makin turun gitu. Jadi kalau orang bilang, saya mau puasa nih biar kurus gitu ya, 10 hari kurang gitu. Karena lebih dari 10 hari itu baru ada efek sampai ke berat badan dan lain-lain secara teorinya. Jadi kalau hanya 10 hari masih kurang gitu. Nah, jadi kalau yang melakukan intermittent fasting atau puasa buat diet, kan ada ya zaman sekarang, memang direkomendasikan, namun bisa berhasil jika lebih dari 10 hari. Kalau anggot-anggotan 10 hari, makanan sedia udah kagak tahan, itu yang susah gitu ya. Nah, jadi memang ini mekanisme respon tubuh kita. Ya. Jadi pola nutrisi pada bulan Ramadan itu beda banget gitu. Jadi memang kita berdasarkan penelitian ya. Jadi ada penelitian-penelitian yang seperti virus dan kawan-kawan melakukan bahwa 13,4% individu tidak sahur saat Ramadan, 52% menjalani sahur sangat awal, 79% mengalami peningkatan asupan makan dan minuman manis, dan 73% mengalami penurunan aktivitas fisik. Nah, ini adalah masalah pada bulan Ramadan. Ternyata ya, dari orang-orang yang melakukan puasa ya, dari penelitian itu dikatakan 13% tidak sahur. Itu ada yang saya nggak kuat sahur gitu, benar-benar nggak makan gitu. Terus dari 100%, 52% jalanin sahur sangat awal, kadang-kadang jam 2, ada yang sahur jam 2 gitu. Jadi puasanya jadi lebih panjang. Cuman harus dilihat lagi bagaimana asupannya dan lain-lain. Terus 79% mengalami peningkatan asupan makan dan minuman manis. Pasti berbuka dengan yang manis gitu kan. Kadang-kadang kalap gitu ya, es kelapa nih gitu ya. Gitu kan, es kelapa udah ada melonnya, udah ada masya Allah lah, manis banget, siram sirup lagi, kadang-kadang susu kental manis lagi. Itu cobaan banget buat orang diabetes tuh Pak gitu. Karena memang ya seger gitu, seger di badan. Karena kalau ketika kita puasa udah otak manggil-manggil nih, pecahin otot, pecahin lemak, pecahin semua buat ngeluarin yang namanya gula dari dalam tubuh gitu kan. Nah terus wah udah kita buka dengan manis, dia istirahat lah tuh, teriak-teriak di otak. Makanya kalau orang lagi puasa tuh kadang kelayangan ya, kelayangan gitu, karena hipoglikemia atau gula terlalu rendah. Jadi dia mecahin glukosa, keluarin di luar dari gula yang kita makan. Ketika kita makan wah langsung enak, seger gitu. Tapi kalau berlebihan, udah pas ke masjid megang leher ya kan, gitu, sendawa gitu ya. Lalu
kalori yang dikonsumsi sebaiknya dibagi antara sahur dan berbuka, dan 1-2 makanan kecil yang sehat bila diperlukan. Kebutuhan yang terbaik adalah gizi seimbang, di mana kandungan karbohidrat 40-50%, protein sebanyak 20-30%, dan lemak 30-35% lemak tersaturasi, sebaiknya di bawah 10%. Lemak-lemak yang kental banget itu sebaiknya di bawah 10%. Waktu sahur sebaiknya dilakukan di akhir, cuman itu memang tergantung karena memang masalah dalil gitu ya. Tapi kalau yang penting adalah gizi seimbang ya. Makanya kalau orang-orang dengan diabetes misalnya sering nanya, "Dok, pantangannya apa?" gitu. Saya paling gak suka ketika ketemu pasien kagak mau makan. Orang yang gak mau makan, gulanya itu bergejolak-gejolak ya. Orang yang nggak mau makan, gula dalam darahnya bisa sangat tinggi, gitu. Itu yang jadi masalah. Dia nggak mau makan, itu malah lebih bahaya pada orang diabetes. Makanya saya ngomong, "Dok, pantangannya apa?" "Yang haram, Bu," gitu kan. Karena kalau semua yang halal boleh aja, tapi ada batasnya, secukupnya. Jangan berlebihan, gitu. Karena kalau berlebihan itu yang jadi masalah. Karena ada cakupan-cakupan. Memang ada gula-gula yang terlalu tinggi seperti buah semangka. Itu jangan. Maksudnya dikurangin. Sepotong boleh lah gitu kan. Kadang-kadang, "Dok, musim duren," gitu kan. Kalau di daerah puncak tuh udah cobaan tuh duren tuh. Kalau lagi panen murah banget kan. Udah nyobain aja, Bu, nggak apa-apa. Nggak haram kan? Ya. Jadi nyobain, udah jangan berlebihan. Kalau saya suka berlebihan soalnya Pak, gitu saya bilang, makanya saya nggak makan, kalap beneran gitu. Nah, tapi kalau sebaiknya kalau memang dijaga ya secukupnya saja ya. Nah, makanan yang dapat dijadikan pilihan, ya, terutama pada pasien diabetes gitu ya, karbohidrat yang kompleks, lama dicerna, sehingga lebih lama mempertahankan gula darah. Contohnya ya gandum, beras merah itu yang terbaik. Ini ada yang di buku, tapi tetap yang terbaik gizi seimbang gitu ya. Buah dan sayur memiliki serat tinggi sehingga rasa kenyangnya lama. Semakin seseorang makan buahnya banyak, itu rasa kenyangnya lebih lama. Namun buah apa saja yang glukosanya terlalu tinggi itu juga tidak diperbolehkan. Asupan tinggi protein membuat rasa kenyang lebih lama. Susu dapat diberikan untuk tambahan kalsium tubuh. Seseorang yang puasa pasti banyak kebutuhan nutrisi. Jadi jangan sampai kita puasa tapi malnutrisi, jadi gizi buruk gitu. Makanya ketika ada penjelasan kepada seorang pasien, "Ibu jangan makan ini, jangan makan itu." Terutama pada pasien-pasien yang sudah geriatri atau usia di atas 60 tahun. Ya, itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa dijelaskan seperti itu. Kenapa? Jadi nggak mau makan. Datang berobat pun, "Ya lemas dok, sakit lambung," gitu. Ya udah diabetes, sakit lambung, nggak mau makan, kasihan. Ya, jadi makan mah apa aja boleh, tapi kita batasin secukupnya, gitu. Karena kan makanan itu ujungnya adalah hanya masalah rasa, bukan kuantitas. Ketika kita bukan kuantitas, betul. Jadi ketika kita udah sakit misalnya diabetes, makanan itu yang terpenting adalah kualitas. Gitu, bukan kuantitas. Zaman dulu masih sehat mungkin ya, kuantitas gitu. Ya, Masya Allah kalau makan all you can eat, buka puasa all you can eat, makan sebanyak-banyaknya, nasi setangkap, Masya Allah enak banget. Ternyata itu masalah ke depannya. Ya. Cairan, ini juga jangan sampai kita kekurangan cairan. Ketika seseorang kurang cairan, itu di otak juga sama sekali juga butuh cairan. Ginjal kerja keras, urin jadi dikit. Kenapa sih orang puasa pipisnya dikit? Iya kan kita nggak minum, cairan kita banyak keluar. Gitu. Jadi ginjal kita reabsorpsi dari tubuh kita. Gitu. Jadi memang cairan harus cukup. Berapa sih dok minum yang cukup? Secara teori 30-50 cc per kilogram berat badan. Ya, kebayang kan ratusan kilo gitu kan, 3 liter lah kalau saya gitu, 3 liter, atau yang 60 kilo berarti kan 2 liter lah sehari. Harus dicicil pada saat berbuka puasa. Jangan sampai pas buka puasa kalap minum banyak, pas lagi ruku buar gitu kan, udah enek banget tuh pasti. Jadi kita harus batasin juga. Jadi lebih baik minumnya bertahap, tapi totalnya harus tercukupin, jangan sampai kurang. Tapi pada pasien-pasien tertentu seperti pasien jantung, pasien yang udah gagal ginjal stadium 5, itu kan memang minuman nggak boleh banyak. Tapi terutama pasien jantung, itu cairan juga perlu dibatasin
Tapi maksimal bisa 1200 cc. Nggak boleh kurang dari 1200 cc, karena ketika kita minum kurang, ginjal yang kerja keras. Tubuh kita, Masya Allah, Allah ciptakan, ketika ada masalah, pasti ada yang dikorbankan. Ya, kenapa? Misal, orang kena serangan jantung, pompa jantung berkurang, pasti akan ada yang dikorbankan yang lainnya. Ya, apa itu? Yaitu ginjal. Kok serangan jantung ke ginjal? Iya, karena ketika serangan jantung dia terjadi hipoksia, oksigennya kurang, tubuh yang akan dikorbankan. Gitu. Tubuh kita tuh punya respon ketika ada dua organ utama yang kena, pasti harus dilindungi, yaitu otak sama jantung. Ada organ yang dikorbankan, yaitu adalah ginjal. Gitu. Ginjal tuh jadi korban paling pertama. Orang infeksi berat sampai sepsis misalnya ceritanya, sampai yang di opnam dan lain-lain, ginjalnya turun fungsinya. Makanya kita tanya, kencingnya berapa banyak? Makanya saya kalau sampai merawat pasien, urinnya saya ukur. Gitu. Karena apa? Jangan sampai kita ngobatin pasien, antibiotik masuk, macam-macam masuk, ginjalnya udah rusak. Karena masalah ginjal itu adalah respon tubuh. Tubuh kita udah Masya Allah. Kenapa? Kalau orang yang dikorbankan jantung udah pasti langsung meninggal. Orang yang dikorbankan otak sudah pasti langsung meninggal. Tapi kalau ginjal itu masih bisa. Makanya seseorang dengan ginjal 1 itu masih bisa dengan normal. Gitu. Ya. Ya, normal 2 gitu. Tapi memang itu ginjal 1 itu masih bisa normal gitu ya. Pilihan makanan untuk buka puasa ya, yang terbaik, asupan makanan terbaik dan cepat melepaskan energi ya, seperti kurma, memiliki serat tinggi dan energi tinggi serta tinggi zat besi dan kalsium, namun perlu dibatasi karena kadar gula tinggi. Nah, orang-orang diabetes itu berbeda, di mana kalau kurma 3, 5 gitu ya, kalau orang diabetes 1-2 ya, kalau suka ganjil 1, jangan lebih gitu. Itu secara ukuran gizi yang sebaiknya. Jadi kurma, apalagi zaman sekarang, kurma kalau zaman dulu kan palm fruit ya, kecil-kecil. Sekarang udah ada sukari yang gede-gede, belum lagi majol yang gede banget gitu kan. Itu beda lagi itu ukurannya. Tapi kurma 1 sudah cukup kalau pada pasien diabetes. Kalau non diabetes silakan 3. Karbohidrat kompleks sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah kecil. Daging dan sejenisnya dianjurkan mengkonsumsi makanan tinggi protein, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, telur, kacang polong, dan produk susu rendah lemak. Nah, contoh pemberian asupan pada pasien dengan diabetes. Ini rumit, orang pasti bakal dijelaskan, dok, gimana dok makan yang bagus? Yaudah, intinya mah piring seperempatnya nasi, seperempatnya setengahnya sayuran sama macem-macem, sepertiga gelasnya kacang-kacangan. Atau saya lebih jelaskan juga, intinya nasi jangan terlalu banyak, seperempat. Atau biasanya orang pakai, tahu gelas belimbing ya bapak ibu ya, gelas zaman dulu itu gelas belimbing, itu 2/3-nya aja, jangan lebih. Itu nasi buat pasien diabetes. Lalu sisanya lebih banyak proteinnya, sayuran itu. Nah, terus penting pada pasien diabetes itu ada asupan-asupan kayak untuk nutrisinya. Dia pakai 2 sendok teh minyak, 1 gelas susu rendah lemak, 1-2 buah kurma, 1 buah apel. Itu penting buat pasien diabetes, enggak apa-apa, masih boleh, dan ini kebutuhan. Nah, ketika dia pengen makan apa, asupinlah ke sini. Tapi jangan berlebihan. Gitu. Tapi kalau bisa jangan yang terlalu berlemak ya. Pengennya tunjang, kikil, aduh mantep banget tuh, teman, jadi masalah nantinya ya. Nah, lalu penting juga dijelaskan aktivitas fisik yang dapat dilakukan. Olahraga ringan sedang tetap dapat dilakukan terutama pada pagi hari dan juga setelah berbuka puasa. Hindari olahraga pada sore hari sebelum berbuka karena resiko terjadi hipoglikemi dan dehidrasi. Jadi sekarang kalau buat nurunin berat badan banyak tuh yang olahraganya sore hari banget. Tapi pada pasien diabetes tidak dianjurkan. Ya, aktivitas rutin seperti sholat tarawih di mana dilakukan dengan meruku, bangun dari sujud merupakan aktivitas jatuhnya olahraga. Karena terhitung juga kalorinya gitu. Jadi terbayang bahwa kita tuh Masya Allah, umat muslim tuh sudah dibantukan lagi pada bulan Ramadan itu dengan aktivitas yang berlebih, qiyamul lail dan lain-lain. Jadi Masya Allah juga terhitung kalori dan membantu juga pada tubuh kita gitu. Nah, ini adalah pasien-pasien yang mungkin dijelaskan dengan gangguan lambung ya. Pasti banyak nih yang nanya, dok saya tuh sering nyeri ulu hati, dada terasa panas gitu.
lambung disebut juga orang kalau kita udah endoskopi dikatakan gastritis, atau kalau masih gejala saja disebut dispepsia. Atau endoskopi ya Pak, kalau udah diteropong tuh baru bilang dikatakan gastritis. Kalau belum diteropong kita nyebutnya dispepsia, hanya gejala. Kalau dispepsia itu hanya sakit lambung, ulu hati. Tapi kalau GERD itu adalah asam lambung yang udah naik ke atas, reflux. Dia naik ke dada, ke esofagus, saluran pencernaan atas, sampai ke tenggorokan. Rasanya panas. Nah, GERD itu adalah asam lambung berlebih yang sampai naik ke atas. Dan dia bisa rutin seminggu berapa kali. Itu juga harus ditanyakan. Ya, asam lambung sendiri atau dispepsia itu ada dua, fungsional dan non fungsional. Maksudnya apa? Memang kelainan pada organnya, atau satu yang lebih sering, pikiran. Ya, gangguan psikosomatik. Gitu. Ketika seseorang banyak pikiran, banyak tekanan dan lain-lain, asam lambung bisa naik. Itu yang namanya yang yang untuk yang disebut karena psikosomatik gitu ya. Nah, tata laksananya bagaimana? Terkadang kita sering banget dapat pasien obatnya udah sama, yang satu bagus, yang satu nggak bagus atau berat banget. Nah, kadang-kadang kan kalau dokter cepat gitu ngobatinnya ya, gitu. Tapi kalau kita evaluasi kembali, makanya saya sering banget datang pasien itu, kita obatin, nggak perbaikan, kita evaluasi. Sering banget, dok, aduh, anak-anak di rumah ribut mulu, waduh, beda lagi pembahasannya ini. Jadi kan kadang-kadang pasien itu pandicur ya Pak ya, pancing dikit curhat ya. Jadi ketika kita jelaskan dia langsung curhat, dan di situ adalah fase-fase dia lega gitu dalam diri si pasien, dan dia asam lambungnya perbaikan. Terkadang nggak semua pakai obat, karena pikiran itu paling ngaruh paling banyak. Tuh, ibu-ibu terutama juga yang dikit-dikit jadi pikiran itu sering banget ke lambung, ya. Nah itu jadi masalah juga. Gitu. Kita udah obatin lambungnya, tapi pikiran kita masih mumet, itu nggak bisa, ya. Harus dua-duanya diobatin. Dan masya Allah, insya Allah di bulan Ramadan kita diberikan kebahagiaan karena merupakan bulan yang penuh berkah, ya. Nah, persiapan puasa pada pasien lambung itu butuh penyesuaian juga, makanya penting sebelum bulan Ramadan sebaiknya orang-orang dengan pasien lambung dilatih untuk berpuasa, gitu. Pada penderita sakit lambung sebaiknya mengkonsumsi obat-obat lambung rutin 1-2 minggu untuk penyesuaian, gitu. Biar nggak minum obat terus-terusan. Jadi 1-2 minggu sebelum Ramadan dia minum obat sebelum makan. Ada obat-obat lambung sebelum makan, seperti golongan PPI, omeprazol, ya, lansoprazol, itu untuk melatih si asam lambungnya 2 minggu. Setelah 2 minggu pengobatan, insya Allah pada saat lagi Ramadan, insya Allah lebih fit lambungnya. Tapi juga jangan kalap makanannya, gitu. Masalahnya makanan yang pada pasien lambung itu lebih rumit menurut saya, ya. Dan pada pasien lambung obat bisa diminum sebelum makan besar, saat berbuka ataupun sebelum sahur, ya. Hindari makanan yang menyebabkan gangguan asam lambung, ya, terutama kopi pasti. Jadi makanan-makanan itu ada 2 jenis, yang mengganggu asam lambungnya, yang satu lagi mengganggu pergerakan lambungnya. Kalau yang pertama menyebabkan asam lambungnya, seperti memicu asam lambung, kopi pasti. Lalu asam-asaman, asam pedas, wah itu makanan, tapi iya pasti. Lalu makanan-makanan lainnya ya, yang pedas gitu kan, dan bergas. Semangka itu bergas, kol bergas, gitu. Makanan-makanan yang bergas, ya. Nangka enak banget lagi, es campur pakai nangka ada santannya. Lengkap banget itu buat lambung. Langsung pasok lagi mau taraweh, wah udah gak nyaman. Jadi memang harus ditunda dulu sebaiknya. Dan gangguan motilitas lambung, ternyata susu itu juga mempengaruhi gangguan gerak lambung. Dok, enak kan dok minum susu gitu? Ya ada yang enak, tapi kalau keseringan juga gangguan gerakan juga akan terganggu, dan itu juga akan menghambat juga. Nah, sebaiknya bagaimana? Dibuka dengan minum air hangat pasien lambung. Dia akan lebih menetralkan si asamnya. Gitu. Jadi minum dengan air hangat. Kita udah kebiasaan dari dulu air dingin. Afdol banget Jakarta panas, air dingin di depan, gitu kan. Apalagi siang-siang kan kagak boleh ya, gitu. Jadi pas buka tuh udah ada air dingin, udah langsung ditancap pasti. Ini sebaiknya adalah air hangat untuk berbuka, ya.
Hindari asupan terlalu banyak saat berbuka dan makan sebelum tidur. Nah, pasien-pasien GERD yang asam lambung sampai ke atas itu sering banget dikarenakan makan sebelum tidur. Ya Pak ya, enak banget kan makan, tidur gitu ya. Habis makan langsung tidur tuh enak banget. Tapi ternyata ketika makan langsung tidur, itu akan menyebabkan asam lambung naik ke atas. Jadi ketika dia masih kenyang, si klepnya belum menutup rapat klep di lambung. Jadinya asam lambung naik ke atas. Jadinya perih ke lambung. Itu yang terjadi. Jadi sebaiknya makan itu terakhir adalah 2 jam sebelum tidur. Ya, biar asam lambung nggak naik ke atas. Oke. Nah, ini ada scoring. Kapan sih pasien diabetes boleh berpuasa? Itu banyak yang harus diperiksa. Ya. Pasien diabetes itu scoringnya banyak. Diabetesnya tipe apa? Tipe 1, tipe 2. Diabetes tipe 1 tuh yang dari kecil. Ada yang dari usia 12 tahunan, 13 tahun dia harus butuh insulin full. Lalu ada juga bagaimana dengan laboratorium, bagaimana apakah ada riwayat hipoglikemia atau tidak, itu penting untuk di scoring. Nah, yang terpenting adalah ya makanya sebelum pasien-pasien diabetes sebelum puasa sebaiknya kontrol ke dokternya karena ada penyesuaian dosis. Yang jadi masalah lain adalah jarang diperiksa adalah HbA1c. Ya, HbA1c itu beda dengan gula yang cetak-cetak ya Pak ya. Kan kita sering tuh cek gula, normal dok gitu. Apalagi sering-sering ya. Kalau mohon maaf ibu-ibu ya, pasien ibu-ibu nih kalau saya, dok, gula saya normal dok gitu. Padahal Pak sebelum dia cek gula, di puasanya udah kurang lebih lama tuh. Kan harusnya puasa itu 10 jam. Nah, sebelum dicek gulanya dia makannya dikit, asupannya dikurangin, puasanya lebih lama nih. Ya, jadi memang ada cara-caranya bagaimana biar gula darah normal. Tapi yang nggak bisa ditipu adalah HbA1c. HbA1c adalah gula darah di dalam sel darah merah. Dia disimpan dalam 3 bulan. Jadi makanya kenapa HbA1c dicek tiap 3 bulan. Gitu, tiap 3 bulan. Kenapa? Karena dia tersimpan di sel darah merah. Sel darah merah hancur dalam waktu 3 bulan. Nah, HbA1c itu nggak bisa dibohongin. Nah, itu. Makanya kalau ibu-ibu gulanya normal terus, pas bulan ketiga, masih 10 HbA1c-nya, masih 11. Itu tandanya adalah gulanya belum terkontrol dengan baik. Itu. Zaman dulu sih belum ada HbA1c, sekarang udah ada pemeriksaan lainnya. Makanya penting kita melakukan pemeriksaan gula itu ada pemeriksaan yang harian. Sebelum makan, sesudah makan, sebelum makan, sesudah makan kita sesuaikan. Gitu. Tapi pada pasien gula, HbA1c itu jadi target. Bahkan ya Pak, mohon maaf, sekarang itu kalau mau pergi haji, keputusan baru dari Kemenkes, kebetulan saya di rumah sakit Kemenkes tipe A, di mana pasien-pasien yang mau pergi haji, itu HbA1c nggak boleh lebih dari 8. Gitu. Jadi makanya pada pasien-pasien diabetes yang mau pergi haji itu langsung lebih kompres lagi sekarang karena istitaahnya susah. Untuk syarat lulus pergi haji itu jadi beban juga buat dokter. Kalau dia nggak kurang dari 8 ditunda tahun depan gitu. Sedangkan pengumuman haji teman saya kemarin 1 bulan sebelumnya, 1 bulan kan udah bentar lagi ya Pak ya Bu ya, tiba-tiba kemarin baru ditelepon ada yang wafat, tolong MCU secepatnya. Aduh, HbA1c berapa gitu, dia udah takut gitu. 7,8, alhamdulillah 7,8 dia bilang. Karena apa? Karena lebih dari 8 nggak bisa, 8 pun nggak bisa sekarang. Kalau dulu masih bisa, dulu nggak terlalu dipentingkan karena sejatinya ya tetap klinis yang kita lihat kalau dari dokter gitu. Tapi kalau di Saudi Arabia mungkin berbeda lagi gitu. Saudi Arabia punya kekhususan untuk undang-undang kesehatannya agak unik, berbeda ya. Salah satunya misalnya pasien HIV di luar di Indonesia, dari orang Indonesia untuk belajar di Saudi Arabia atau bekerja di Saudi Arabia itu nggak boleh masuk, langsung dideportasi. Nggak boleh ada HIV di luar Saudi Arabia. Makanya data HIV di Saudi Arabia itu kecil gitu. Walaupun dari WHO dikatakan banyak, datanya kecil. Itu memang Saudi punya keputusan sendiri. Jadi makanya sekarang HbA1c sebaiknya dikontrol dan kurang dari 8 targetnya pada pasien-pasien dengan diabetes. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya yang perlu dipersiapkan pada pasien diabetes.
baik itu dari laboratorium, persiapan fisiknya, persiapan obat-obatannya, dosis-dosisnya, dan alhamdulillah sudah saya berikan juga selembaran ya Pak ya untuk pasien-pasien diabetes. Sebetulnya dosis-dosis yang sebenarnya bisa diturunkan, itu asupan makan apa aja yang baik gitu. Nah penting nih pada pasien diabetes, kapan sih puasa harus stop, terpaksa dibatalkan ya. Semua pasien disarankan batalkan puasa bila gula darah kurang dari 70 Pak. Itu udah lemas, keringat dingin. Itu udah harus stop. Jangan lagi puasa lagi. Ya. Gula darah lebih dari 300 udah nggak aman. Walaupun nggak ada gejala, tapi sudah tidak aman. Sebaiknya dibatalkan. Karena dia gula darah puasanya yang sangat tinggi. Ya. Karena itu bisa menyebabkan yang namanya tadi ketoasidosis. Jadi orang koma. Namun perlu dilihat lagi secara klinis ya, tapi sebaiknya ya terdapat gejala-gejala hipoglikemi, dehidrasi atau penyakit akut lainnya. Nah tadi hipoglikemi itu tangannya gemeteran ya, keringat dingin, itu udah tanda-tanda harus batal puasa ya pada pasien diabetes. Bahkan sampai penurunan sadar dan nggak sadar. Kalau hiperglikemi yang gula darah tinggi sampai dia mau shock, sampai dia mau koma, itu aus banget Pak, ausnya benar-benar aus. Pasien-pasien yang mau koma karena puasa, itu kan ibarat kata ya Pak, ini darah kita, itu ibarat kata kayak teh. Kalau airnya dikit, gulanya banyak, gimana keadaannya? Kental. Ya. Begitu juga tubuh kita. Orang puasa udah dehidrasi, cairan minum kurang, darahnya banyak, kental banget darahnya. Makanya tubuh respon aus, mau minumnya banyak. Gitu. Nah, itu memang adalah gejala yang berat pada diabetes dan sebaiknya harus batal. Ya, lapar, sering kencing, rasa lemah, kebingungan, mual muntah dan nyeri perut itu sebaiknya batal pada pasien diabetes. Ya. Mungkin itu saja sih Pak ya dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan mungkin saya lebih banyak itu adalah tanya jawab lebih enak. Dan mohon maaf kalau materi yang kebanyakan, sebenarnya saya buat 10 slide aja, disingkat-singkatin gitu. Tapi ternyata penjelasannya yang agak lebih banyak. Ya, ya mohon maaf kalau ada salah kata. Ya silakan mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Makasih sebelumnya kasih kesempatan. Mau nanya sedikit ya Dok ya. Silakan. Kalau kita keliangan tadi disebutkan, apakah itu dipastikan bahwa itu kadar gulanya kita rendah? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau cek darah, ya, itu apakah kalau menggunakan alat yang diambil darahnya di ujung jari dengan alat yang digital yang kecil itu, apakah itu betul bahwa itu kurang akurat dibandingkan dengan cek darah yang diceknya di laboratorium, gitu. Itu apakah benar bahwa itu kurang akurat hasilnya? Dua itu saja pertanyaan, Dok. Terima kasih sebelumnya. Ya Pak, yang pertama, apakah kelayangan sudah pasti hipoglikemi? Belum tentu. Orang dehidrasi, kurang minum juga kelayangan Pak. Jadi yang terpenting adalah cek gula tadi, ngerasa kelayangan sampai keringet dingin, ya. Karena kalau orang udah ngerasain yang namanya gula terlalu rendah, itu keringet dingin Pak, basah badannya, gitu. Karena tubuh tuh manggil terus. Kalau orang kayak saya tadi bilang, otak tuh manggil terus, dia udah puyeng nih, pecahin gula darah di lemak lo, di hatinya gitu, dan semuanya gitu ya. Jadinya dia harus mecahin lemaknya semua, mecahin semua, tapi nggak tercapai juga. Jadi tubuh tuh kerja keras semua Pak ketika pasien hipoglikemi atau gula rendah. Jadi keringet dingin, itu kelayangan dan keringet dingin. Kalau udah sampai kayak gitu, sebaiknya batal. Tapi kalau punya alat yang gula darah stick ya, yang cetek gitu ya, itu nggak apa-apa, cek aja. Kalau kurang dari 70, batalkan. Kalau masih aman ya nggak apa-apa, gitu. Ya alhamdulillah sekarang dimudahkan alat-alat yang cetek itu. Sebenarnya dia bisa Pak, bisa dipakai. Dia punya keakuratan karena kita punya guideline atau suatu suatu arahan ya dari Persatuan Dokter Endokrin Indonesia atau Perkeni. Ya, di mana di situ dokter penyakit dalam yang khusus endokrin metabolik itu sudah melihat
antara darah vena, darah lainnya, terus dengan alat ini, alat satunya, itu hanya perbedaannya sedikit. Dan kita ada batas-batasnya. Makanya dikatakan masih akurat sebetulnya. Berapa sih gula darah yang baik gitu kan? Gula darah puasa kurang dari 126. Ya, targetnya adalah kalau pada orang diabetes pasti 90 sampai 100. Targetnya. Tapi ya kurang dari 126 udah alhamdulillah, Pak. Itu HbA1c kurang dari 126 itu udah bantaran 6,2 gitu. Ya. Nah, kalau dia 126 itu udah masih diabetes, berarti di atas 6,5 lah. Kalau dia HbA1c 9 itu ada 300-an gula darahnya atau 200-an. 11 itu 300-an. Jadi sebenarnya kita dokter spesialis udah ada penyesuaian gitu. Penyesuaian antara gula darah segini HbA1c perkiraan berapa gitu. Nah, yang terpenting apa? Gula darah puasa dikatakan puasa itu puasanya harus 10 jam. Makanya dibilang, Pak, makan terakhir jam 10, habis itu puasa, dicek paginya. Kadang-kadang males orang, jam 9, jam 8 udah makan, paginya baru dicek. Gitu. Bisa bagus, bisa tinggi, tergantung respon tubuhnya. Gitu. Sering sekali saya kalau perawatan pun pada pasien-pasien tertentu batas gula 140 sampai 180. Pada orang usia lanjut, usia di atas 60 tahun beda lagi. Namanya geriatri. Kita tergantung dari aktivitas fisik si pasien. Misalnya pasien yang udah stroke, udah kurang aktivitas sekali, itu batas gulanya pun berubah menjadi lebih ringan, nggak terlalu dipres. Jadi kurang dari 140 ya udah nggak apa-apa, masih aman. Ya alhamdulillah sudah terkontrol dengan obat. Ya pada keadaan-keadaan tertentu bahkan pada usia geriatri atau pasien-pasien dengan kanker, kanker, itu target gula udah nggak pres. Target tata laksana apa kalau pada orang geriatri itu adalah kami diajarkan happiness atau kebahagiaan. Ya. Karena apa? Orang tua tuh beda banget penanganannya. Penanganan perawatan pada orang tua tuh beda. Kalau pada orang yang masih muda, kita bisa pres, puasa, makanan kayak gini. Orang yang udah tua, disuruh kayak gitu malah nggak makan, Pak. Gitu. Malah datangnya beda ke kita. Malah sedih. Nggak boleh makan, Dok. Udah pusing gitu. Saya sering banget, Pak. Saya pernah banget ngerawat pasien sampai 10 hari. Kita cari gitu ya, ini apa penyebab pasien ini nggak mau makan gitu. Alasannya unik-unik. Kalau orang yang di atas 60-70 tuh beda-beda. Alasannya unik-unik. Ada yang cuma sakit giginya satu sampai nggak mau makan 10 hari itu ada gitu. Atau masalah perasaan. Orang tua kita batasin makan, kagak boleh makan ini, sedih dia, nggak mau makan dia, malah jadi depresi gitu. Nah kayak ini, dokternya penyakitan nih ngajarin makan gitu kan. Kadang nggak juga, karena target kita beda. Kalau yang usia muda di bawah 60 tahun, kita punya target. Kenapa? Karena untuk menjaga pembuluh darah. Ya. Gula darah itu sifatnya yang oksidatif ya. Jadi dia memang jahat ke pembuluh darah, perusakan pembuluh darah, baik itu ke ginjal, baik itu ke jantung. Ya. Makanya pada pasien-pasien diabetes itu, diabetes terus darah tinggi, itu kolesterolnya aja targetnya beda, Pak. Diabetes dengan darah tinggi kurang dari 100. Terus dia ternyata ada faktor risiko terhadap terjadinya kardiovaskular atau masalah stroke, turun target lemak darahnya itu LDL yang lemak jahat kurang dari 70. Dia ada riwayat stroke, terus dia ada riwayat jantung, itu target lemak darahnya kurang dari 55. Itu targetnya semakin dikompres. Gitu. Jadi memang kalau pada pasien gula dengan keadaan khusus pada orang tua beda lagi dan target-targetnya berbeda ya, makanya kita butuh penyesuaian semua. Ya Allah a'lam bishawab. Mungkin itu, Pak. Tapi insya Allah akurat ya, Pak ya. Insya Allah aman, tergantung mereknya. Tapi harus kalibrasi, Pak. Kadang itu masalah. Tiap alat kalibrasinya beda. Dan tiap alat dia punya jasa kalibrasi sendiri. Gitu. Keakuratannya mungkin kan ya udah disimpan 3 tahun 4 tahun nggak dipakai lagi, ya takutnya nggak akurat, tapi bedanya nggak jauh-jauh. Ya, itu aja sih. Oh, nggak sama aja sih, Pak, insya Allah. Nggak. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Sebenarnya kenapa sih ada yang ngebuang dulu, bukan itu. Ketika kita ngambil darah, terus
itu kan ngambil. Sebelum dia ambil darah kan pasti dilap pakai alkohol kan. Alkohol kan ngandung gula juga tuh. Jadi sebenarnya buat ngurangin efek dari situ. Makanya ketika kita lap, keringin dulu, baru dicetok gitu. Nah, itu juga ada tujuannya itu. Tapi kadang-kadang ada yang udah bersihin dulu, keluarin dulu, terus dikeringkan, baru diambil darahnya. Tapi sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget juga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan dari belakang, dari ibu-ibu yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dokter, saya mau nanya soal jenis obat. Jadi ada glimepirid. Saya yang mau tanya itu obat penstabil gula atau memang obat yang diberikan oleh pasien diabetes, dan bagaimana kalau minum glimepirid misalkan 1 mili gulanya sudah turun, bagaimana cara menghentikan obat itu? Terima kasih. Baik, makasih. Udah pegang selembaran yang saya kasih ya Pak ya? Di rumah? Ya, jadi gini Pak, obat-obatan gula itu ada 2 jenis. Yang bersifat sebagai sekretagog atau menghasilkan insulin, ada yang bersifat untuk membuat insulin bekerja dengan baik. Gitu. Jadi kita mengenal kan diabetes, dikatakan seseorang diabetes itu ada dua istilah, di mana seseorang dengan gangguan metabolik, di mana dia tidak berfungsi dengan baik sel pankreasnya, di mana insulinnya rendah, dan atau fungsi insulin tidak baik atau resistensi insulin, biasanya pada orang gemuk kayak saya nih, dia resistensi, atau keduanya. Itu definisi secara diabetes. Nah, insulin sekretagog atau yang kita sebut sebagai penghasil insulin itu adalah sulfonylurea atau yang disebut sebagai glimepirid tadi. Dia fungsinya buat ngeluarin si sel pankreas, buat ngeluarin insulin. Jadi ibarat kata, kalau memang udah nggak turun pakai itu, baru kita pakai insulin dari luar yang disuntik. Nah, Bapak dengan obat aja alhamdulillah, berarti sel pankreasnya masih bagus. Jadi pakai obat masih bagus. Gitu. Itu memang cara pemberiannya. Makanya terkadang ada yang bagus dengan satu obat aja, ada yang harus dievaluasi. Makanya saya sering banget periksa gula darah itu, gula darah sebelum sebelum makan, sama 2 jam setelah puasa. Apa tujuannya? 2 jam setelah puasa adalah melihat bagaimana kerja si insulin. Nah, obat-obatan yang buat perbaikan kerja si insulin itu metformin, gitu. Ataupun ada obat lain yang sebenarnya bekerja di usus Pak, akarbose namanya, ya, golongan akarbose. Tapi itu harus dijelaskan ke pasien. Saya selalu ngomong, Pak, Bu, kalau minum akarbose, tolong minumnya setelah taraweh. Dia minum akarbose itu seharusnya pas lagi makan. Orang makan baru minum obat, lagi pas lagi makan lauknya obat. Kenapa? Karena kerjanya di usus, mencegah penyerapan. Gitu, di usus. Efek sampingnya apa kalau akarbose? Itu mohon maaf ya Pak ya, flatus atau kentutnya itu udah kayak kompresor Pak, tidak tertahankan. Makanya saya bilang kenapa habis taraweh itu pasien saya, Dok, saya itu guru ngaji. Waduh, terus saya udah pusing tuh, Dok, bisa nggak diganti obatnya pakai metformin? Kan metformin tahu ya, metformin Biguanide itu atau obat metformin itu efeknya itu adalah ke lambung. Beberapa pasien nggak cocok, lambungnya sakit, makanya keluar obat-obat merek bagus, glukopak dan lain-lain yang efek lambungnya dikit, gitu ya. Nah, cuman masalah lain adalah kalau dia nggak sesuai dengan metformin, dikasih akarbose misalnya, efeknya malah jadi kentut-kentut. Itu ternyata kerja guru ngaji itu susah juga, atau jadi imam. Itu banyak imam masjid yang mengeluhkan hal seperti itu kalau pasien-pasien saya, gitu ya. Alhamdulillah sih kalau di daerah Jakarta gula darahnya menurut saya lebih aman Pak, maksudnya tinggi, tapi saya jarang nemuin kalau pasien-pasien di Jakarta yang gula darahnya gejolak banget seperti di tempat saya. Saya kebetulan saat ini bertugas di Cisarua ya,
di Puncak. Ya, biasa orang kalau mau ke Taman Safari sebelahnya rumah sakit. Nah, itu tempat kerja saya. Kalau di Puncak karena dingin, makanan enak. HbA1c secara rata-rata pasien saya itu lebih dari 15, Pak. Gula darah dicek 500-400 gitu. Pasien sehat-sehat gitu. Tapi pas udah usia tertentu efeknya udah kemana-mana gitu. Tapi memang kalau glimepiride masih bisa diminum. Nah, terus glimepiride dia kerjanya 24 jam gitu. Enaknya. Jadi minumnya hanya sekali kan, pagi sebelum makan gitu. Tapi kalau makannya lagi nggak mau, pas lagi puasa jangan dimakan. Atau kalau Bapak takut hipo, makannya boleh sebelum makan besar di buka puasa. Jadi jangan sebelum buka puasa, batal Pak. Ya, jadi makannya sebelum makan besar di buka puasa. Oke, ya itu aja sih Pak. Silakan, ada lagi Pak. Oh, Pak Dokter tanya. Pak Dokter Juri. Ini lebih ahli nih, insya Allah nih. Pasien yang jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak risau juga sebetulnya. Orang ini kan sebenarnya ingin sehat tanpa obat. Kalau saya sih sebenarnya yakin dengan firman-firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Kita nampaknya semua kayaknya udah pernah dengar. Semua obat itu, semua penyakit ada obatnya. Kemudian yang tidak ada obatnya itu obat tua yang udah jelang ini ya udah jelang mati lah, jelang sekarat ya Pak. Penyakit tua barangkali yang udah komplikasi ya mungkin ya dibilang udah arah sekali. Saya terus terang ini saya nggak setuju yang dengan bukan dengan selama ini yang nggak setuju saya dengan ilmu kedokteran selama ini berkembang. Dokter-dokter itu bilang, Bapak, Ibu darah tinggi, minum obat seumur hidup ya. Kemudian DM, minum obat seumur hidup. Nah, ini barangkali ada jawaban dari Dokter Dahlan nih, kan beliau nih dokter muda nih. Nah, istilahnya masih. Ya mestinya kita memang begitu. Kemudian itu satu lagi. Apakah jangan-jangan nih? Saya yakin kebenaran itu. Jangan-jangan ilmu kita yang masih belum sampai gitu. Ilmu kedokteran itu gitu. Benar nggak sih sebenarnya? Iya kan? Kadang-kadang atau kita digempur oleh perusahaan-perusahaan industri makanan sehingga sekarang ini ada anak-anak bahkan sekarang banyak yang diabetes, bukan diabetes TP1, masih muda, banyak pasien-pasien saya juga, masih umur 11 tahun, badannya besar sekali, udah diabetes. Kemarin juga ada datang ke RSPAD, dirujuk umur 25 tahun, PNS, sudah pasang selang, pasang napas, gagal ginjal, menyedihkan sekali sebenarnya. Nampaknya kita harus kembali lagi kepada itu kebenaran itu. Gitu. Nah, kita kan digempur selama ini industri makanan, habis itu industri obat. Nah, saya yakin kita semua di sini inginnya obat ini, makanan itu jadi obat, bukan yang obat yang bereret dari belasan sampai puluhan. Obat itu jadi makanan. Naudzubillah ya. Barangkali ini yang perlu ya dipikirkan lagi. Kalau yang kita diskusikan kan nampaknya hari ini bagaimana kita menyiasati ya masih juga dengan diabetes, dengan kita atur dengan obat-obatan gitu. Nampaknya ini asik pada ini kayaknya tahan sampai jam 12. Ini menarik nih kan, diskusi kan konsultasi gratis dengan dokter.
Kemudian satu lagi, banyak ya, nantinya mungkin kalau nggak kesempatan lain kalau nggak bisa. Kemudian ada lagi namanya gizi seimbang. Kalau saya terus terang ya, saya mengamati selama ini, namanya gizi seimbang itu dengan tanda kutip sudah gagal menyehatkan Indonesia. Dulu waktu saya koas, waktu saya ngambil S1, Indonesia sehat 2000 ya kalau nggak salah. Nggak juga sehat-sehat. Malah sekarang tambah sakit. Makin canggih bukannya makin sehat. Obat-obatan ala-ala canggih bukannya makin sehat. Nanti kalau ada lagi, sekarang berapa lagi? 2000 berapa lagi? Mungkin itu yang perlu kita pelajari lagi sebagai ya untuk menjawab ini. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan. Masya Allah. Ya, baik. Ya, jadi memang Silakan dokter adalah jawab dokter dengan dokter. Ilmu itu Masya Allah sangat luas ya. Masih banyak ilmu yang belum diketahui di dunia kedokteran. Karena kenyataan yang kami sebagai dokter jelaskan itu hanyalah berdasarkan penelitian ya. Dan penelitiannya pun bukan berbasis hanya opini gitu. Jadi ketika contoh ya Pak ya, saya buat penelitian pada saat itu, penelitian hubungan antara depresi dengan gejala penyakit autoimun. Saya periksa komplement C3 C4 itu hanya di bagian genetik, dan saya ajukan ke internasional, kebetulan masuk Q1. Saya masuk ke Q1, jurnal paling tinggi se-internasional, ya alhamdulillah lolos. Setelah lolos saat ini sudah 4 bulan saya upload, banyak yang mendownload, tapi banyak yang ngebantah gitu. Jadi ilmu kedokteran itu harus berbasis data. Ketika ada suatu penelitian, itu kita lihat bagaimana sih penelitian itu, apakah sesuai atau tidak. Kenapa sih kedokteran membahas obat? Tidak semuanya obat kita kasih juga. Karena kenapa sih kok obat ini bermanfaat atau tidak? Karena gini, kan kita mengenal kaidah bahwa ambil maslahat yang terbesar dari suatu masalah. Jangan sampai ada maslahat, ada mudarat yang lebih besar, atau ada maslahat ini yang kecil, ambil maslahat yang terbesar. Kalau saya diajarkan seperti itu. Nah, obat-obatan ketika keluar sebuah penelitian kedokteran, keluar obat, itu penelitiannya sangat luas. Berapa sih yang berefek samping, berapa sih yang manfaat, berapa persen sih yang menjadi gejala lanjutannya. Nah, perihal memang pada saat ini, kenapa sih semakin berkembang, kok ada usia-usia muda ketahuan diabetes, ada usia-usia muda ketahuan gagal ginjal. Karena semakin modern, pasti cobaan dari lingkungan pasti akan lebih berat. Benar, masalah dari asupan makan, fast food, dan lain-lain itu menjadi faktor resiko. Namun, yang perlu diketahui adalah ilmu kedokteran semakin berkembang. Zaman dulu ketika anak muda diabetes, udah langsung diabetes tipe 1. Nah, sekarang ada diabetes tipe lain. Jadi kami pasien-pasien di RSCM pada saat saya kuliah, itu sampai kami periksakan genetik GADA sama LADA, di mana dia ada faktor genetik yang memang menyebabkan dia ada kelainan masalah metabolisme dari si darahnya. Kami sampai ngirim sampel itu terakhir ke Amerika untuk penyesuaian semua. Ternyata memang defisiensi pada anak tersebut. Jadi dia gula darahnya selalu tinggi, jadi kebutuhan insulinnya tinggi. Nah, lalu anak kecil kenapa sih kok bisa gagal ginjal gitu. Nah, zaman dulu kita tahu hipertensi penyebab gagal ginjal. Nah, ternyata sekarang kami sudah banyak melakukan biopsi ginjal. Kami biopsi, hasilnya adalah banyaknya IgE nefropati atau IgA nefropati atau kelainan pada imunitas yang menyebabkan gangguan ginjal. Kencingnya jadi berbusa dan lain-lain. Nah, angka tertingginya memang IgA nefropati di luar negeri. Di luar negeri itu ada datanya, Pak. Indonesia ketika menanya di ginjal, di pusat data ginjal, di luar negeri itu IgA nefropati paling tinggi. Indonesia masih mengirim hipertensi. Kenapa? Di Indonesia itu telat diagnosis. Kalau udah gagal ginjal, kita nggak melakukan biopsi karena kasihan, ginjal udah rusak, masa kita ambil lagi, gitu. Jadi datanya itu sangat minim di Indonesia, gitu. Tapi itu perkembangan zaman.
Ya memang ilmu itu masih sangat luas. Ya di luar ilmu kedokteran Masya Allah masih banyak pengobatan lain yang sebenarnya mungkin terbukti efektif, tapi kita belum tahu efek sampingnya. Gitu. Terbukti manfaat, tapi bagaimana ke depannya? Karena target pengobatan adalah masalah angka harapan hidup. Ya, contoh zaman dulu berat badan itu harus ideal. Di BMI atau body mass index-nya harus kurang dari berapa sampai berapa. Lalu disamaratakan antara orang tua di atas 65 tahun dengan orang muda, nggak bisa. Kenapa? Sekarang penelitiannya adalah orang-orang di atas 65 tahun atau 60 tahun, dia BMI-nya 26 sampai 28, angka harapan hidupnya itu lebih tinggi dibandingkan yang rendah. Nah, jadi apa yang membedakan sebenarnya adalah masalah data saja. Kalau apakah itu bisa jadi obat, banyak pengobatan di luar kedokteran pasti banyak. Kalau gizi seimbang karena masalah faktor pasien diabetes, kalau dari penelitiannya dok, ya mungkin kalau dari di luar ilmu kedokteran masih banyak banget ilmu-ilmu yang belum saya ketahui. Ya karena memang yang kami ketahui terbatas di sini, ditambah lagi adalah kami punya himpunan kedokteran, himpunan dokter endokrin metabolik yang memang kami meneliti perihal masalah gangguan-gangguan metabolik, yaitu baik itu diabetes tipe lain dan lain-lain. Ya, kalau memang dibalikan kepada tradisional, Masya Allah bapak-bapak, ibu-ibu obat tradisional kita banyak. Dan sekarang sudah menjadi fitofarmako atau obat-obatan yang diambil zatnya saja. Gitu. Dan kami juga sudah memakai banyak-banyak obat-obatan lainnya. Yang mungkin Dokter Zuhri sudah lebih lengkap mengetahui bahwa banyak obat-obat herbal atau obat-obat dari tanaman di Indonesia yang bermanfaat buat tubuh. Tapi belum ada penelitian yang menjelaskan efek samping obat herbal. Gitu. Ketika kita bilang ini obatnya ini, kita jangan sampai overclaim. Gitu. Ibarat kata kalau penelitian itu, kalau Ustadz bilang ada ini hadisnya sahih gitu, misalnya Ustadz Rahman bilang gitu. Karena memang penelitiannya ini bagus, penelitiannya sahih gitu, sesuai dengan kaidahnya. Berapa yang baca penelitian itu bagus sekali. Tapi memang itu dari sudut pandang kedokteran. Ya, kalau kedokteran tradisional berbasis opini, di mana bagus sehat outcome-nya, bagus klinisnya, gitu. Itu. Tapi itu adalah perbedaan yang ada di dunia, bukan di sini aja, gitu. Nah, ya Masya Allahnya juga, saya ingat waktu itu pernah ada kan sering ya ulama-ulama dari Saudi Arabia ada yang datang ke Indonesia, itu pakai insulin, pakai obat-obatan rutin, gitu. Ya, masalah herbal, masalah pengobatan tibu nabawi, insya Allah ulama atau ustadz, insya Allah lebih mengetahui, gitu. Tapi ustadz-ustadz atau ulama dari Saudi sendiri pun pakai obat-obatan barat, gitu, atau pakai insulin. Nah, apakah memang bermasalah dari ustadznya atau tidak? Tapi kita kembali lagi, pengobatan memang diajarkan mungkin kepada dokter atau pada ahlinya, dan memang kalau dari saya berbasis data. Kalau memang dari banyak pengobatan di luar kedokteran, banyak banget. Itu. Kalau saya kebetulan pernah tugas di perbatasan pun, Masya Allah pengobatan di daerah sekitar lebih banyak. Gitu. Tapi yang kami jelaskan di sini adalah bagi pasien-pasien yang memang mau berobat rutin. Ya, bagaimana sih yang terbaik agar tidak terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Ya Allah wa'alam bishawab. Mungkin itu aja dari sedikit ilmu saya, Dok. Masya Allah dokter mungkin lebih banyak lagi. Terima kasih dokter tambahan. Dok, satu lagi nih dok. Silakan. Ibu mau bertanya? Iya, Silakan. saya mau bertanya. Saya nanya umum aja nih dok. Itu pertama kali dokter tadi menjelaskan bahwa kalau gejalanya keringat dingin, terus lemes, itu artinya gula darahnya rendah. Tapi yang saya alami sendiri, itu begitu periksa ke dokter, gula darah saya itu di atas 200. Itu yang pertama. Yang kedua, itu apa yang dimaksud dengan pradiabetes dengan diabetes, ya. Dan yang ketiga, waktu puasa nanti apakah yang diminum itu obat diabetes setelah sahur atau sebelum sahur? Gitu. Metformin. Maksudnya iya. Oke. Itu aja 3 dok. Makasih. 3 pertanyaan dok. Apa terakhir? Bertambah. Boleh. Ada lagi mungkin yang mau bertanya?
Silakan. Mau bertanya, Bu? Sudah. Silakan jawab dulu satu-satu, takut. Ibu-ibu, sebenarnya masalah obat-obatan itu sudah saya buat ada catatannya. Obat-obatan yang harus diberikan pada pasien diabetes ada selembaran ini. Mungkin nanti bisa minta ke Pak. Sudah lupa di rumah katanya. Itu bagaimana sih obat yang harusnya? Jadi memang sebaiknya kalau yang minumnya 3 kali diturunkan dosisnya 2 kali. Kalau minumnya 2 kali sudah cukup. Itu yang pertama. Boleh tapi kalau sebelum sahur resiko hiponya lumayan ya. Kalau saya lebih baik diturunkan sebelum buka juga boleh. Gitu. Ya karena dia mengcovernya 24 jam. Beda dengan obat metformin kerjanya 6 jam. Gitu. Karena memang pada pasien-pasien diabetes butuh penyesuaian lagi, ya. Nah, terus Dok, saya pernah keringat dingin terus tapi gula darah saya 200. Nah, itu harus dilihat lagi penyebab keringat dinginnya apa. Karena kan penyebab keringat dingin banyak ya, Bu ya. Bisa baik dari gula darah atau sampai masalah lambung kadang-kadang. Itu. Jadi emang harus dievaluasi keringat dingin yang bagaimana. Keringat dinginnya itu benar-benar basah, Bu, kayak mandi. Ya, dia sampai basah kayak mandi, terus lemes dan benar-benar sampai nggak sadar. Gitu. Tapi yang terbaik selain gejala adalah cek gula darah. Nah, kalau masih 200 berarti masih batas aman. Gitu. Tapi kalau memang sangat bergejala dan sangat mengganggu, sebaiknya dibatalkan. Itu aja sih. Ya, terus tadi yang ketiga, Pak. Udah. Coba, Dok, yang satu lagi belum dijawab. Apa tuh? Pradiabetes dengan diabetes. Siap. Pradiabetes adalah masa-masa di mana dia belum terjadi diabetes ya, Bu ya, pasti. Di situ adalah terjadi resistensi insulin. Nah, ibarat kata pankreasnya normal. Ketika ada makanan masuk, insulin bekerja dengan pankreas keluarin insulin. Tapi insulinnya nggak bekerja dengan baik. Nah, biasanya prediabetes pada orang-orang dengan body massa indeksnya tinggi atau yang agak gemuk. Gitu. Nah, apakah butuh pengobatan? Belum perlu sebetulnya. Teorinya bisa pakai diet. Belum perlu pakai obat. Tapi kalau pakai diet nggak mempan dan dia punya faktor risiko tinggi, misalnya dia punya kardiovaskular, dia punya gangguan jantung, itu tetap harus diobatin. Gitu. Ya, jadi memang kalau prediabetes masih bisa pakai diet sebetulnya. Tapi terkadang udah merasa pradiabetes tapi kagak ngecek-ngecek lagi, Bu. Itu yang jadi masalah. Gitu. Kenapa? Kan kalau prediabetes itu HbA1c-nya pasti 5,7 sampai 6,5 ya. Tidak belum sampai diabetes 6,5. Nah, kenyataannya selalu tuh dipamerkin HbA1c saya segitu, tapi ternyata ngeceknya udah 1 tahun yang lalu gitu. Kalau bisa dia harus dicek gitu. Cek sebelum puasa, sesudah puasa, dan dicek diulang bisa 2 kali. Apakah perlu terapi? Terapinya pun juga nggak muluk-muluk, hanya sehari sekali. Tapi nggak semuanya butuh terapi. Yang sebaiknya adalah diet ya, asupan yang sesuai, jangan berlebih. Itu aja sih. Ya Allah wa'alam bishawab. Silakan dari ibu-ibu belakang, ada lagi? Makasih. Ada ibu-ibu yang mau nanya lagi? Kasih kesempatan satu orang Doi. Satu orang lagi Ada ya. yang mau nanya? Gak ada lagi, Dok. Terima kasih. Kalau nggak ada dari bapak-bapak ada. Kalau tidak ada, ini ada dari bapak-bapak yang mau bertanya. Ibu-ibu tidak ada? Gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih atas pencerahan dokter yang sangat komplit ini, yang begitu komprehensif berkaitan dengan masalah kesehatan. Tapi Dok, jamaah ini kan kami melihat memang jamaah ini usianya sudah di atas 50 tahunan semuanya. Artinya apa? Artinya bahwa beliau-beliau ini sudah lebih dari 50 tahun juga setiap tahunnya berpuasa, Dok. Belum juga beliau-beliau ini adalah barangkali ada yang Senin Kemis gitu. Nah,
Sehingga beliau-beliau ini, Bapak Ibu ini sudah mempunyai, tubuhnya sudah mempunyai alarm masing-masing kapan dia harus berhenti puasa, kapan dia harus melaksanakan puasa lagi. Nah, kami melihat kelihatannya setelah dokter memberikan pencerahan yang sangat komplit ini, kami melihat kok wajahnya bapak-bapak, ibu-ibu itu agak sedikit khawatir, gitu, kurang optimis, pesimis. Saya lihat nggak ada minuman dan makanan yang berani buka ini. Nggak diminum, nggak dimakan. Takut apa bagaimana ini dengan penjelasan dokter masalah gula ini? Wah, ini saya jadi agak saya sendiri juga begitu, Dok, itu minuman sama makanan nggak saya sentuh gitu. Karena mungkin saya takut. Nah, saya sangat termotivasi dengan apa yang Dr. Yuhri sampaikan ini, bahwa ketika berpuasa itu jangan obat jadi makanan, tapi makanan itu jadi obat. Itu sangat termotivasi sekali terhadap diri saya. Karena apa dikatakan oleh dokter itu Ayuh juga, bahwa ilmu Allah itu sangat tidak terbatas. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini kepada dokter, nasihat apa yang diberikan kepada kami ini yang umurnya sudah di atas 50 tahun? Tentu saja namanya mobil di atas 50 tahun itu pasti sudah ada yang bocor, sudah olinya udah netes, suaranya udah kersak-kersak. Demikian juga pada tubuh kami yang sudah di atas 50 tahun itu tentu masih banyak sekali kekurangannya. Nah, kira-kira nasihat apa yang dokter sampaikan kepada kami supaya kami itu dalam menghadapi bulan puasa ini lebih optimis, lebih semangat itu untuk tetap bisa menjalankan puasa, insya Allah bisa dengan puasa 30 hari. Demikian, Dok. Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Masya Allah. Insya Allah sih, Pak, kalau untuk ya Masya Allah, memang kan kebanyakan di sini bapak-bapak yang saya hormati memang sudah 50 tahun ke atas, dan memang saya di sini hanya bertugas untuk menjelaskan terapi-terapi atau persiapan apa sih agar badan makin fit. Itu ketika kesehatan kita tidak sehat pasti ibadah menjadi terganggu. Ya, tujuannya di sini agar pasien-pasien yang memang kontrol dan memang rutin berobat bisa menjadi fit agar siap untuk menghadapi Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulannya Al-Quran, agar bisa maksimal aktivitasnya untuk ibadah. Dan Masya Allah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan besok insya Allah. Nah, untuk persiapan yang fit, insya Allah sudah dijelaskan semua. Ya, pantangan itu sebetulnya tidak ada, tapi asupan yang cukup dan tidak berlebih itu menjadi keutamaan. Ya, dimana kita juga tidak boleh terlalu kenyang, ya. Apalagi kita mau aktivitas berat. Salah satu aktivitas yang kita hitung berat lumayan, yaitu adalah tarawih. Itu juga beraktivitas, butuh daya tahan tubuh, butuh asupan. Tapi jangan sampai berlebihan. Ketika kita makan terlalu banyak, ruku pun pasti akan naik asam lambung, Pak. Gitu. Alhasil akan bisa muntah. Ya, pasti pernah ada yang merasakan kita ruku atau terlalu asupan makan banyak, panas dadanya atau enak rasanya. Jadi memang nasihat saya terutama adalah asupan makan yang sesuai dan cukup gitu. Asupan makan yang sesuai, Pak, jangan terlalu bersantan misalnya. Karena pada orang tua udah beda ya. Ibarat kata onderdilnya udah berubah ya, Pak ya. Ya, Bapak bilang olinya dan lain-lain. Ya mungkin asupan makan yang terlalu bersantan, berlemak misalnya, es-esan dan lain-lain bisa dikurangin. Berbuka dengan air hangat dahulu, kurma, lalu bisa ibadah, lalu bisa makan, tidak terlalu banyak. Itu aja sih mungkin dari saya, hanya minim aja. Karena memang kekhususan pada di sini mungkin bisa menambah hasanah ya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Sulaha yang dirahmati Allah, dan semoga selalu dijaga oleh Allah. Dan masyaallah. Ya, itu aja sih dari saya, Pak. Mungkin hanya minim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Udah. Terima kasih
Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyampaikan pertanyaan. Kemungkinan kita udah selesai ya, jam 6.34 sudah cukup. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dokter tadi ada manfaatnya bagi kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.